Mungkin kita harus menunggu lebih lama untuk melihat negara ini dipimpin orang-orang yang hebat, yang memang pantas menjadi pemimpin. Tapi, kalau mindset masyarakat masih begini-begini aja, mungkin ini semua cuma mimpi. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Dalam politik, kadang harapan tidak sesuai kenyataan. Orang-orang yang hebat, yang seharusnya lebih layak untuk memimpin dan membenahi negara ini, malah tidak diberi kesempatan sama sekali. Orang-orang yang sudah terkenal lurus dan track recordnya bagus, tidak dipedulikan sama sekali. Orang-orang yang bersih dan galak terhadap maling uang rakyat, tapi dianggap tidak penting dan bukan siapa-siapa. Politik di negara ini memang agak ironis. Yang bagus dibuang, yang tidak bagus dipuji setengah mati. Yang layak malah dilepehin, tapi yang tidak layak dipercaya 100%. Seperti yang terjadi saat Pilkada 2017. Secara logika, bahkan kelihatan jelas saat debat, program kerja Ahok dan mindsetnya jauh lebih bagus ketimbang Anies. Anies saat itu terlalu ngawur dan sembarangan mengobrol janji-janji yang menyesatkan. Janji-janji itu selalu dipakai untuk mempengaruhi masyarakat. Dan sialnya, masyarakat banyak yang percaya. Rumah terjangkau, banjir beres, macet beres, tidak ada penggusuran, tapi akhirnya semua itu cuma lip service. Hanya karena Ahok bukan dari kubu mayoritas, dia sangat mudah dikalahkan dengan isu SARA. Cukup dengan ancaman berbau SARA, Ahok bisa dikalahkan dengan mudah. Belum lagi kasusnya yang dipolitisasi maksimal dengan demo berjilid-jilid sehingga Anies bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Jenazah pun diancam kalau berani mendukung Ahok. Yang penting bukan Ahok. Jangan sampai Ahok menjadi gubernur. Masyarakat ditakuti dengan berbagai cara. Masyarakat jadi terpengaruh. Logika mereka jadi tersumbat. Yang punya kredibilitas dan kemampuan harus kalah dengan yang tidak bisa kerja hanya karena sentimen SARA. Ibarat seorang pelamar kerja diterima kerja di sebuah perusahaan teknologi. Syaratnya yang penting bisa memasak. Nggak nyambung. Pilkada DKI 2017 adalah contoh memilih pemimpin dengan mindset yang ngawur. Memilih pemimpin bukan karena program kerja atau visinya dalam menyelesaikan masalah, tapi karena sentimen lain yang tidak nyambung. Hasilnya ya kita lihat Anies sekarang ini. Jadi ahli tata kata, ahli ngeles, janji tidak tuntas. Udah itu, masih aja ngeles mengaku sudah berhasil membangun Jakarta. Masyarakatnya menyesal, itu adalah satu hal yang ironis. Tapi yang lebih ironis adalah bukan Ahok yang memimpin. Seandainya Ahok yang menjadi gubernur saat itu, bukan Anies, bisa kalian bayangkan Jakarta bakal semaju apa? 5 tahun terbuang sia-sia karena salah pilih pemimpin. Mayoritas memilih pemimpin pakai emosi, bukan pakai logika. Pilpres 2024 juga mirip-mirip. Ganjar Mahfud yang lebih layak dan visi misinya lebih keren, tapi tidak dipercaya untuk memimpin negara ini. Masyarakat lebih memilih calon presiden yang menjual joget gemoy. Mereka tidak peduli latar belakang capres itu, meskipun banyak yang tahu dia terseret isu HAM. Yang penting joget. Pilpres bagi mereka mungkin pesta komedi, di mana yang layak jadi pemimpin adalah yang bisa ngelucu dan menghibur rakyat dengan cara berjoget. Saya baca komentar netizen di media sosial yang mengatakan masyarakat banyak yang memilih paslon 02 karena takut bansos tidak akan lanjut kalau mereka tidak menang. Isu ini dipakai untuk menakuti masyarakat yang kurang melek informasi. Ada juga elit partai pendukung yang secara tidak langsung mendoktrin masyarakat. Mereka bilang kalau mau bansos dilanjutkan, pilih paslon 02. Hanya paslon 02 yang bakal melanjutkan program bansos. Secara tidak langsung, masyarakat ditakuti. Rakyat digiring untuk berpikir kalau paslon 02 tidak menang, maka bansos kemungkinan tidak dilanjutkan. Bansos sangat masif ditebar menjelang pemilu. Anggarannya fantastis.
Bahkan katanya lebih besar dari anggaran bansos saat pandemi. Yang diuntungkan dari bansos ini capres yang mana? Ahok pernah bilang, negara ini didirikan oleh pendiri bangsa ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial. Bansos itu hanya ada di zaman kerajaan, di mana rakyat meminta belas kasihan kepada raja, dan raja bisa menentukan siapa saja yang bisa dikasihani. Tapi masyarakat mana peduli, apalagi masyarakat menengah ke bawah yang menganggap bansos itu sangat berharga. Makanya dalam politik, orang-orang miskin dan tidak berpendidikan gampang disetir dengan bantuan-bantuan bersifat gratis. Mereka sangat gampang dipengaruhi dan dimanipulasi. Mereka enggak peduli apa motif di balik pemberian bantuan itu. Yang penting di otak mereka bantuan itu gratis. Mereka enggak peduli siapa yang kasih, meskipun ada udang di balik batu. Yang penting gratis. Mereka akan langsung memuja pemberi bantuan itu. Mereka dimanja sampai jadi ketergantungan, atau bahkan kecanduan sampai pada titik di mana mereka tidak bisa lepas dari itu. Dikasih terus-terusan, mereka jadi ketagihan, mau lagi, mau lagi. Cara paling aman untuk terus dapat bansos adalah memastikan agar pemberi tetap berkuasa, atau setidaknya memilih calon yang mewakili pemberi. Kalau kalian setuju dan merasa miris, ya beginilah faktanya. Masyarakat masih bisa dipengaruhi dengan hal seperti ini karena memang tingkat kehidupan mereka sangat mendukung untuk dimanipulasi. Mirip kayak orang-orang yang dibayar untuk ikut demo. Katakanlah 50.000 plus nasi bungkus dan akomodasi. Kenapa mereka mau-mau aja disuruh gitu? Padahal bayarannya enggak seberapa. Kalau rakyat sejahtera mereka pasti enggak mau. Alah, cuma goban. Mending di rumah tidur. Tapi bagi masyarakat kecil, uang 50.000 dan makan gratis itu sangat menggoda. Mereka gampang disetir dan disuruh ngapain aja. Disuruh anarkis dan berbuat rusuh, mereka oke-oke aja. Yang penting perut kenyang dan dapat uang saku. Bagi yang berkecukupan, mana mau disuruh gituan. Bagi masyarakat yang sejahtera dan berkecukupan, enggak dikasih bansos juga enggak penting buat mereka. Mereka pikir, alah cuma beras aja kok. Gua juga bisa beli. Fenomena-fenomena seperti inilah yang membuat orang-orang hebat seperti Ganjar, Mahfud, Ahok, dan lain-lain harus tersingkir. Padahal kalau mereka diberi kesempatan memimpin, hasilnya pasti luar biasa. Enggak usah tunggu sampai 2045 untuk menjadi negara maju. Mereka tersingkir karena masyarakat masih gampang dipengaruhi lewat cara-cara yang abnormal. Yang dibanggakan malah yang suka joget dengan program kerja makan siang gratis yang menyedot anggaran jumbo. Program kerja yang lebih keren dan hemat anggaran dianggap nggak penting. Mungkin kita harus menunggu lebih lama untuk melihat negara ini dipimpin orang-orang yang hebat, yang memang pantas menjadi pemimpin. Tapi kalau mindset masyarakat masih begini-begini aja, mungkin ini semua cuma mimpi. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.